pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di ibadah Pelkas Persekutuan Teruna hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Kalola sebagai pelayan liturgi dan Kak Daniel sebagai pelayan firman. Sebelum kita mulai masuk ke dalam ibadah kita, Kalola persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi terus. Adik-adik, hati kita sudah persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sekarang, kalau persilakan untuk Kak Daniel untuk berdoa dan membacakan Alkitab. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kalau sudah dibuka, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silakan untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Adik-adik, hari ini kita membahas temanya adalah bersyukur sebagai saksi Kristus. Perikop kita pada hari ini bicara tentang keadaan pada waktu itu, yaitu Paulus menulis suratnya yang sangat panjang ini adik-adik ya, itu selama 3 tahun. Dan juga di sini selama pelayanan Paulus di sana itu dia menetap di kota Korintus itu selama 18 bulan. Atau 1,5 tahun. Jadi adik-adik perlu kita ketahui juga bahwa di sini Paulus menghadapi sebuah masalah yang terjadi di kota Korintus, di mana konteksnya pada waktu itu terjadi yang namanya keberagaman dari latar belakang orang-orang di sana. Kota Korintus ini adalah kota perdagangan, di mana di sana ada 2 pelabuhan. Dan karena begitu banyak orang dari berbagai macam daerah yang datang ke sana, berbagai macam pengajaran pun juga masuk ke dalam jemaat Kristen pada saat itu. Dan pada waktu itu, pengajar palsu pun juga ada di sana adik-adik. Dan mulai mempengaruhi umat Kristen yang ada di sana. Untuk itu, di sini Paulus menuliskan surat kepada Korintus di sini agar orang-orang di sana hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak terbawa dengan pergaulan-pergaulan yang ada, termasuk hidup dalam keduniawian ataupun juga kebejatan moral ataupun kejahatan yang terjadi di sana. Untuk itu, Paulus mengingatkan kembali dalam konteks firman Tuhan ini agar jemaat mengingat kembali bahwa mereka telah diberikan karunia oleh Tuhan Yesus untuk dapat menghadapi setiap masalah yang ada, termasuk pengajar-pengajar atau pengajar-pengajar palsu yang di sana, yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, apa kaitannya dengan kehidupan kita sebagai umat Kristiani?
Tadi kita sudah mengenal bagaimana kota Korintus adalah kota perdagangan, dan Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus untuk menguatkan. Yang kita perlu ketahui bahwa di sini kita hari ini mau belajar tentang bersyukur sebagai saksi Kristus. Nah, bersyukur di sini adik-adik karena sebagai ungkapan terima kasih kita karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Tertuang di dalam ayat yang keempat, demikian bunyinya, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus selalu mengucap syukur bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat di kota Korintus. Dan kakak juga yakin bahwa Tuhan juga bekerja saat ini dalam kehidupan kita. Untuk itu sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, hendaklah kita selalu mengucap syukur. Dan mengucap syukur juga di sini karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan juga bersyukur adalah bagian dari bersaksi adik-adik. Jadi kalau misalnya saat-saat ini kita mengalami berbagai macam masalah yang mungkin gak ada orang lain yang tahu, cuma adik-adik dan juga Tuhan, adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Adik-adik jangan pernah pendam ke sendiri apa yang menjadi masalah adik-adik. Dan sampaikan itu kepada Tuhan dan tetap mengucap syukur. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai umat Tuhan, kita baca tadi di ayat yang ke-6 dikatakan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Di sini Paulus mengetahui bahwa orang-orang Korintus itu sudah mengalami Kristus. Artinya sudah mengalami hidup bersama Kristus dan Kristus menolong mereka. Ada pengalaman, ada kesaksian bersama Yesus. Hendaklah kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apalagi janjinya di sini, kita telah menjadi kaya di ayat yang kelima dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita adik-adik. Ayat ke-7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi nggak ada kekurangan. Kita sudah diberikan kecukupan karunia oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu intim dengan Tuhan. Dan bersyukur di sini adik-adik, perlu adik-adik lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kakak bagi dua hal dalam bersyukur, ada dua bentuk. Yang pertama itu adik-adik bersyukur dengan cara melakukan ibadah seperti ini. Kemudian ada juga doa, ada pujian, kemudian ada penyembahan khusus untuk Tuhan. Dan juga mungkin bersama keluarga boleh. Itulah bentuk yang bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, adik-adik sebagai pelajar, gunakan talenta. Apa yang Tuhan kasih dalam hidup adik-adik. Mungkin ada yang diberikan talenta untuk bernyanyi, gunakan itu adik-adik. Atau mungkin adik-adik punya kerinduan untuk menolong orang lain, gunakan itu. Itu juga ungkapan syukur kita. Menolong orang lain yang susah. Terus kemudian kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Kita isi, mungkin ada paduan suara kita isi, itu juga sebagai bentuk bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Dan juga adik-adik perlu ketahui juga, janji Tuhan itu nyata di ayat ke-8 dan ke-9. Dikatakan juga bahwa Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ini janji Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah fokus kepada masalah kita. Ucapkan kata syukur. Karena syukur sebagai bukti bahwa kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Dan jangan pernah nyerah adik-adik dalam menghadapi masalah apapun. Tetap hiduplah intim dengan Tuhan dalam hidup kalian masing-masing. Adik-adik, kita juga harus mengerti adik-adik bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Terutama dengan bersyukur tadi. Jangan jadikan bersyukur ini sebagai beban, tapi jadikan bersyukur ini sebagai kewajiban yang harus kalian lakukan adik-adik dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Ingat, janji Tuhan Dia akan menyertai, Dia akan setia sama kita. Sekalipun kita nggak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Jadi kesimpulannya adik-adik jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetaplah
menyerahkan semua kepada Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Sebagai bentuk bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus, bahwa ini adalah wujud tindakan nyata, bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Dan Yesus mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan jadikan bersyukur itu sebagai beban, tapi jadikan bersyukur itu sebagai bukti bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Karena dikatakan tadi di kota Korintus, Paulus sendiri mendengar bahwa jemaat di sana juga sudah memiliki kesaksian. Sekalipun di sana kotanya adalah kota yang bejat moral, bagaimana kejahatan juga merajalela di sana. Tetap percaya sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian kesimpulan dari firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, lalu akan dilanjutkan dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami melakukan perintah-Mu Tuhan, yaitu bersyukur ya Bapa. Dan juga bersaksi Tuhan sebagai bukti kami untuk bersyukur Bapa. Dan biarlah Tuhan juga memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan buat kami tetap semangat sukacita dalam masa-masa ini ya Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak taruna ya Tuhan yang saat ini berada Tuhan di rumah-rumah. Tuhan pelihara hidup mereka, Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati keluarga mereka Tuhan. Dan Kau jadikan mereka berkat Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dan terus Tuhan juga topang pelayanan taruna kami ya Tuhan, supaya menjadi berkat, supaya Tuhan berkati setiap kakak layan, untuk setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami boleh kami lakukan, dan biar Tuhan yang beri kami kekuatan dan kemampuan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kau berkati pemulihan Tuhan bangsa kami dari COVID-19 yang saat ini terjadi di Indonesia ya Tuhan. Kau berkati Bapak Jokowi beserta wakilnya dan beserta jajarannya Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat, perlindungan, dan juga kesehatan. Tuhan pulihkan bangsa kami dari setiap masalah yang ada. Kau lindungi setiap kami yang bertugas di pemerintahan, supaya Tuhan yang berikan kekuatan, hikmat, marifat yang berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan juga berkati gereja kami, GPB Immanuel Depok ya Tuhan. Biarlah gereja kami Tuhan pelihara, mulai dari majelisnya Tuhan, pendetanya Tuhan, sampai dengan guru-guru sekolah minggu dan jemaat Tuhan. Biar di masa ini kami boleh tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan doa ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kini kita tiba saatnya untuk masuk ke dalam pengucapan syukur. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan adik-adik dan bersama orang tua mengirimkan persembahan adik-adik ke rekening di bawah ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati persembahan adik-adik dan keluarga. Adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan kita. Mari kita nyanyikan lagu dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menambah kasih bagi dunia yang besar. Utuslah kami jadi saksi
mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur dan selalu menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai adik-adik, silakan bersaat teduh.